Proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah melibatkan seluruh unsur pembangunan dilakukan secara A. terpadu, B. mandiri, C. langsung, D. partisipatif. Maka jawabannya D. partisipatif. Soal selanjutnya. Kondisi yang tidak menyiapkan keberhasilan implementasi penggunaan anggaran berbasis kinerja adalah A. Tidak ada penghargaan tetapi sanksi diterapkan dengan jelas, B. Tidak adanya penghargaan dan sanksi yang jelas, C. Adanya penghargaan tetapi sanksi tidak diterapkan, D. Adanya penghargaan dan sanksi yang jelas. Maka jawabannya jawabannya B. Tidak adanya penghargaan dan sanksi yang jelas. Penjelasan singkat, kondisi yang harus disiapkan demi keberhasilan implementasi penggunaan anggaran berbasis kinerja adalah kepemimpinan dan komitmen dari seluruh komponen organisasi. 2. Fokus penyempurnaan administrasi secara terus-menerus. 3. Sumber daya yang cukup untuk usaha penyempurnaan tersebut, uang, waktu, dan orang, misalnya ya. 4. Penghargaan atau reward dan sanksi atau punishment yang jelas. 5. Keinginan yang kuat untuk berhasil. Oke, selanjutnya. Faktor-faktor kunci keberhasilan, critical success factors, disusun dari A. Analisis SWOT, B. Analisis strategi, C. Pencermatan SWOT, D. Analisis lingkungan. Maka jawabannya D. Analisis lingkungan. Soal berikutnya. Kegagalan dalam sistem pengendalian internal yang dikarenakan oleh pegawai intern dan pihak luar organisasi disebut kegagalan karena A. Pertimbangan yang kurang matang, B. Pengabaian manajemen, C. Gagal menerjemahkan suatu perintah, D. Kolusi. Maka jawabannya kolusi, karena pegawai intern dan pihak luar organisasi. Penjelasan singkat, kegagalan yang sering terjadi dalam sistem pengendalian internal antara lain dikarenakan hal-hal sebagai berikut. Pertimbangan yang kurang matang, gagal menerjemahkan suatu perintah walaupun sistem pengendalian internal telah dirancang dengan baik, kemudian pengabaian manajemen, yang keempat, kolusi. Soal berikutnya, parameter yang dapat digunakan untuk mengecek transparansi diantaranya A. Informatif mutakhir dapat diandalkan, mudah diperoleh dan dimengerti. B. Akurat, memadai, tepat sasaran, baik, dan dalam waktu yang tepat. C. Informatif, konsisten, sistematis, dan komprehensif. D. Adil, mudah diperoleh dan dimengerti, efektif, dan efisien. Maka jawabannya A. Informatif, mutakhir, dapat diandalkan, mudah diperoleh, dan dimengerti. Soal berikutnya. Manajemen risiko bukan suatu kegiatan yang dilakukan sesekali, akan tetapi secara terus-menerus dan dimonitor secara berkala. Apa kunci dari definisi manajemen risiko tersebut? A. Ongoing process. B. Applied in strategy setting. C. Affected by people. D. Provide reasonable assurance. Maka jawabannya ongoing process. A. Penjelasan singkat, definisi manajemen risiko dapat dijabarkan lebih lanjut berdasarkan kata-kata kunci sebagai berikut. Bisa dibaca ya teman-teman, ada ongoing process,
Manajemen risiko dilaksanakan secara terus-menerus dan dimonitor secara berkala. Manajemen risiko bukanlah suatu kegiatan yang dilakukan sesekali. Affected by people. Manajemen risiko ditentukan oleh pihak-pihak yang berada di lingkungan organisasi. Untuk lingkungan instansi pemerintah, manajemen risiko dirumuskan oleh pimpinan dan pegawai institusi atau departemen yang bersangkutan. Applied in strategy setting. Manajemen risiko telah disusun sejak perumusan strategi organisasi oleh manajemen puncak organisasi. Dengan penggunaan manajemen risiko, strategi yang disiapkan disesuaikan dengan risiko yang dihadapi oleh masing-masing bagian atau unit dari organisasi. Selainnya baca sendiri ya teman-teman. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Dilihat dari akibat yang ditimbulkan, ada dua macam risiko, yaitu A. Risiko rendah dan risiko tinggi, B. Risiko murni dan risiko spekulatif, C. Risiko ekonomi dan risiko politik, D. Risiko program dan risiko proyek. Maka jawabannya, dilihat dari akibat yang ditimbulkan, B. Risiko murni dan risiko spekulatif. Apa itu risiko murni dan apa itu risiko spekulatif? Risiko murni adalah apabila suatu kejadian berakibat hanya merugikan dan tidak memungkinkan adanya keuntungan, misal terjadi kebakaran. Sedangkan risiko spekulatif, risiko yang tidak saja memungkinkan terjadinya kerugian, tetapi juga memungkinkan terjadinya keuntungan, misal risiko melakukan investasi. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Tujuan dilakukan evaluasi risiko adalah untuk mengetahui risiko yang A. Kecil-kecil dan tidak merugikan, B. Memiliki tingkat prioritas tertinggi hingga terendah, C. Besar-besar dan merugikan, D. Dapat diperhatikan dan diabaikan. Maka jawabannya, ya, B. Memiliki tingkat prioritas tertinggi hingga terendah. Soal selanjutnya. Salah satu dari three legs, 3 kaki, yang merupakan aspek governance yang memiliki pengaruh atau implikasi terhadap equity, poverty, dan quality of life adalah B. Economic governance. Terdapat 3 aspek yang terkandung dalam pengertian governance menurut UNDP yang disebut dengan three legs, 3 kaki, yaitu A. Sosial, political, dan administratif, B. Sosial, ekonomik, dan politikal, C. Sosial, ekonomik, dan administratif, D. Ekonomik, politikal, dan administratif. Maka jawabannya D. Economic, political, dan administratif. Oke, sekian.